Selamat pagi, perkenalkan nama saya Verlin Frans, mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius. Akhir dari infeksi HIV adalah AIDS. Pada tahap ini, kemampuan tubuh melawan infeksi virus sudah hilang. Tanda dan gejala. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh seseorang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu, yang meliputi yang pertama, demam hingga menggigil, yang kedua, muncul ruam kulit, yang ketiga, muntah, yang keempat, nyeri pada sendi dan otot, yang kelima, pembengkakan kelenjar getah bening, yang keenam, sakit kepala, yang ketujuh, sakit perut, dan yang kedelapan, sakit tenggorokan dan sariawan. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi. Beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun selama tahap ini. Akan tetapi, sebagian penderita lainnya mengalami sejumlah gejala seperti yang pertama, berat badan menurun, yang kedua, berkeringat di malam hari, yang ketiga, demam, yang keempat, diare, yang kelima, mual dan muntah, yang keenam, herpes zoster, yang ketujuh, pembengkakan kelenjar getah bening, yang kedelapan, sakit kepala, yang kesembilan, tubuh terasa lemas. Gejala AIDS. Gejala AIDS meliputi yang pertama, berat badan menurun tanpa diketahui penyebabnya, yang kedua, berkeringat di malam hari, yang ketiga, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, yang keempat, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Keluhan ini memungkinkan adanya sarkoma Kaposi. Yang kelima, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. Yang keenam, diare kronis. Yang ketujuh, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan. Yang berikut, infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina. Yang berikut, mudah memar atau berdarah tanpa sebab. Yang berikut, mudah marah dan depresi. Yang berikut, sesak nafas. Yang berikut, ruam atau bintik di kulit. Yang berikut, tubuh terasa selalu lemas. Penyebab HIV/AIDS. Penyebab HIV/AIDS dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain yang pertama, hubungan seks, yang kedua, jarum suntik, yang ketiga, transfusi darah, yang keempat, dari ibu kepada anaknya. Cara penularan HIV/AIDS. Cara penularan HIV/AIDS yang pertama, infeksi HIV/AIDS dapat ditularkan melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur atau anal. Yang berikut, infeksi HIV/AIDS juga dapat ditularkan melalui jarum suntik dengan cara pembuatan tato atau saat menggunakan napsa suntik. Yang berikut, HIV dapat menular saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV/AIDS. Yang kedua, HIV juga dapat menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan HIV/AIDS pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat ibu menyusui. Pengobatan HIV/AIDS. Sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS. Namun, ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain yang pertama, efavirenz, yang kedua, etravirine, yang ketiga, nevirapine, yang keempat, lamivudin, yang kelima, sidofudin.
Cara pencegahan HIV/AIDS. Belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, gunakan kondom baru saat berhubungan seks, baik melalui vagina atau melalui dubur. Yang kedua, hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, beritahu pasangan Anda apabila Anda positif HIV/AIDS agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bagi pria disarankan untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Demikian penjelasan mengenai HIV/AIDS. Terima kasih.